Maka pada malam hari ini kita lanjutkan di Kitabut Taharati minan Najas, yaitu pembahasan antara mengenai bab tentang membersihkan najis. Mengenai bab tentang membersihkan najis itu sendiri. Kemudian wal qaulul muhitu bi usuli hadhihi taharata wa qa'idiha yansiru fi sittati abwabin. Jadi dalam bab tentang ini, pembahasan tentang aturan-aturan membersihkan najis ini ada enam bab, ada 6 penjelasan. Al-babul awal, yang pertama, fi ma'rifati hukmi hadhihi taharati a'ni fil wujubi aw fil nadaba imma matalakan. Jadi yang pertama itu tentang aturan hukum mensucikan najis. Jadi bagaimana cara mensucikan najis itu sendiri. Kemudian yang kedua, al-babus tsani fi ma'rifatu anu'un najasati, tentang macam-macam najis. Jadi jenis-jenis najis itu yang mana semua yang disebut dengan najis itu. Karena kita ketahui bahwa ibadah kita tidak sah kalau masih ada unsur najis itu. Kemudian al-babus salisu, yang ketiga, fi ma'rifatil mahalli lati yujibul izalatiha unuha, yaitu tempat yang harus dibersihkan dari najis. Jadi tempat yang harus dibersihkan dari najis. Ar-rabi'u, yang keempat, fi ma'rifatu syai'il ladzi bihi tazilu, benda-benda yang digunakan untuk membersihkan najis apabila tidak ada air selain air, ya. Kemudian al-hamisu fi sifati izalatuha fi mahilli, yaitu membersihkan najis dari tempat, ya, dari tempat-tempat yang memang ada unsur-unsur najis di dalamnya. Dan as-sadisu, yang keenam, fi adabil ihdas, yaitu adab atau etika buang air itu sendiri. Jadi ada aturan-aturannya supaya buang air kita itu tidak sia-sia, dinilai ibadah oleh Allah. Jadi berak, bahasa kita ini bahasa Palu apa, berak, kencing, gitulah kira-kira. Jadi berak dengan kencing ini bisa dapat pahala kalau kita mengikuti aturan dari Nabi. Jadi luar biasa, bukan hanya sembahyang, bukan hanya nanti kita baca Quran, nanti puasa, ternyata di tempat yang kotor sekalipun seperti WC, kita bisa mendapatkan pahala, bisa meraih pahala. Jadi luar biasa ini Islam, ya. Jadi gampang sekali sebenarnya masuk surga. Dari WC saja, dari buang air kita bisa dapatkan pahala. Itulah yang akan kita bahas. Pada malam hari ini tentunya kita hanya akan bahas satu, yaitu babul awal. Nanti kita sambung lagi pada pekan berikutnya, yaitu tentang hukum daripada najis itu sendiri, ya. Al-babul awal fi ma'rifati hukmi hadhihi taharah. Jadi bab yang pertama tentang bagaimana cara kewajiban untuk membersihkan najis itu sendiri. Al-asiru fi hadzal bab amma minal kitabi fa qauluhu ta'ala. Dalam bab ini perintah untuk membersihkan najis itu ada di dalam Al-Qur'an sendiri. Wasiyabaka fatahhir, di surat Al-Mudatsir, ya. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, ya. Jadi kata-kata membersihkan berarti perintah kita manakala ada sesuatu yang kotor, yang ada unsur najisnya, harus dibersihkan. Sedangkan yang tidak ada unsur najisnya pun, kata ulama, kita harus bersihkan. Misalnya wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Karena pakaian yang kita pakai pun belum tentu ada unsur najisnya. Tapi karena sudah dipakai 2 hari,
sudah dipakai 3 hari, sudah ada keringat, irkun itu kan bukan najis. Keringat itu bukan najis, tapi efek baunya kan sudah tidak bagus. Nanti mengganggu orang sembahyang. Jadi yang tidak ada unsur najis saja diperintahkan untuk dibersihkan. Apalagi yang memang ada unsur najisnya, jadi harus kita wajib untuk dibersihkan. Tidak bisa tidak. Demikian juga sebentar kita bahas 4 mazhab ya, pendapat-pendapat yang membedakan. Wa amma min sunnati, adapun perintah dari Nabi di dalam hadis tentang hal ini, fa asara kasiratun. Jadi banyak tentang hal-hal yang begini, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis, man tawadda'a falyastanshir. Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah Nabi bilang ratakan airnya. Lalu kita sudah bahas di bab wudu ya. Jadi tidak sembarang, jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak basah, sehingga nanti salat kita tidak diterima. Jadi apabila kalian berwudu, ratakan, pastikan yang wajib disentuh air harus kena air. Wa man istijmara falyutir. Dan apabila kalian membersihkan najis, baik dengan istijmar, bukan hanya dengan air, bahkan dengan selain air, falyutir, maka hendaknya diganjilkan, dibanyakkan. Mungkin pakai batu, berarti batunya jangan hanya satu, supaya bersihnya bagus. Ya kan, mungkin pakai daunnya jangan hanya satu. Mungkin pakai tisu, kalau yang modern sekarang kita pakai tisu lebih bagus, lebih aman. Maka jangan hanya satu, jadi usahakan ganjil bilangannya. Begitu kira-kira. Jadi artinya tidak ada air sekalipun, perintah untuk membersihkan najis itu ada. Ya, itu logikanya. Artinya bahkan Nabi sampaikan tidak ada air, kamu harus bersihkan najis. Karena ada alternatif. Nanti di babak berikutnya akan kita bahas. Jadi karena ada alternatif lain, jadi tidak ada jalan ketika kita ada najis, baik buang air ataupun ada najis, tidak dapat air, tidak dibersihkan. Tetap kita harus bersihkan. Ya. Itulah perintah dari Allah, dari hadis Nabi tentang hal-hal yang berkaitan tentang dia demikian. Bahkan wa minha amarahu, dan Nabi amarahu sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya gesalu damul haidi minas sawab. Bahkan Nabi memerintahkan para wanita-wanita yang lalu sudah kita bahas, darah-darah haidnya yang melekat di pakaiannya dibersihkan. Nah, karena darah salah satu dari unsur najis. Jadi darah itu salah satu dari unsur najis. Walaupun nanti pembahasan sebentar ada juga yang ma'fu, ada yang dimaafkan ya, yang di luar daripada keterbatasan kita. Jadi bahkan Nabi perintahkan wanita-wanita untuk membersihkan darah haidnya. Wa amarahu basat bisabun zunubi min ma'in ala baulin arabiyyun. Demikian juga bagaimana pernah terjadi orang yang bodoh, Arabiyun, Arab gunung, ya, Badui. Kalau di zaman Nabi namanya Badui. Kalau kita mungkin sekarang apa ya? Ya di atas itu Mare lah ya. Ya kira-kira begitu. Kalau kita orang Palu mungkin Mare yang suku-suku terasing. Nah, tiba-tiba pernah di zaman Nabi mereka datang masuk, ada satu orang datang masuk masjid langsung kencing di masjid. Dia langsung kencing. Maka banyak sahabat mau pukul, mau marah, Nabi bilang jangan. Jadi perintah Nabi cukup bersihkan saja, ambil air 1 ember, kemudian bersihkan najisnya. Karena waktu itu kebetulan masjid di zaman Nabi belum tehel, masih pasir, jadi kerikil. Jadi ketika ada kencing najis cukup disiram dengan ember, maka najis itu akan terhisap ke bawah. Nah, kalau sekarang tehel ya nggak bisa, harus hati-hati kita, jangan main siram, tambah banyak nanti najisnya kan. Giliran ada kencing di tehel kita langsung main siram, karena memang waktu di zaman Nabi betul-betul model lantainya ya masih pasir, jadi aman. Kalau tehel begini ya jangan. Tentunya ada caranya, lalu sudah pernah kita bahas ya, cara membersihkan najis di tehel. Karena biasa ibu-ibu itu ibu-ibu di rumah itu paling, bukan huru hara, maksudnya paling malas, karena mau ambil pusing kan, datang anaknya kencing apa main siram, itu kaempel tarik sana, tarik sini, airnya najis ya, tempat tadi najis hanya 20 cm, jadi satu ruangan jadi najis semua. Nah, karena memang caranya harus ada. Jadi kalau di tehel begini langsung kita bahas, dibersihkan dulu dengan kain yang kering supaya cairannya habis.
baru jangan dibersihkan dalam keadaan ada cairannya. Wah, tambah membesar, menyebar, tambah menyebar itu najis. Kemudian saudaraku yang demikianlah ketika itu wa qaulahu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasulullah bersabda as-sahibil qabr, ketika Nabi sempat lewat di perkuburan. Ini mukjizat ya, mukjizat Nabi. Tidak semua kita bisa tahu. Kalau kita juga mau dapat seperti mukjizat begini, kalau orang Palu bilang bisa-bisa nahura kita bisa-bisa orang Selatan bilang main downtown, lari kita jadi ketika itu innahuma li'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Kata Rasul, di dalam kuburan ini ada ini dua orang, ini diazab dengan siksa kubur. Sebenarnya dosanya tidak terlalu besar, tidak dosa besar seperti syirik, meninggalkan salat, tidak meninggalkan puasa, tidak bayar zakat, tidak. Nabi bilang tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar sebenarnya dia punya siksa, dia punya azab. Kenapa? Amma hadahuma fakana la yastanzihu minal baul. Karena yang salah satunya ini hanya perkara membersihkan air kencing saja. Ketika dia buang air kencing tidak bacebo. Tidak bacebo. Jadi begitu saja sebenarnya. Tidak terlalu hanya remeh, dosanya tidak terlalu berat, tapi gara-gara itu ternyata dosa tidak bersih, membersihkan buang air kecil, baul, itu belum berak, masih buang air kecil, ternyata sudah diazab di dalam kubur. Jadi Allah sengaja perdengarkan Nabi itu siksa kubur, sekaligus disampaikan sama kita biar kita berhati-hati. Jadi tidak main-main. Makanya perintah Nabi yang selain daripada adab-adab buang air, ya sesempurnanya jangan kencing dalam keadaan berdiri, karena itu fatal. Jadi kalau memungkinkan, kalau darurat ya Allah alam bisawab. Tapi kalau memungkinkan WC-nya bagus ya duduklah kita kencing. Karena ketika kita berdiri, ya pasti efek percikannya itu luar biasa. Sedangkan duduk boleh Bapak coba-coba. Kalau saya sudah pernah Pak Mas, ternyata itu kalau tidak disiram sebelum buang air lantai, itu efeknya kan kelihatan di percikan. Itu percikannya sampai setengah meter lebih. Jadi bayangkan kalau kita berdiri, duduk saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita berdiri semprot sana, sudah kena celana, percikannya satu saja kena di celana, kita wudhu, angkat takbir, tidak diterima sembahyang. Jadi tidak heran Nabi bilang, ada orang nanti di hari kemudian dia bawa catatan amalnya 60 tahun sembahyang, tapi tidak ada sembahyangnya diterima. Ada sudah rukunya tidak bagus, wala yutimmu ruku'ah wala sujudah, tidak sempurna. Ada juga masalah air najis, air kencing, tidak tahu berwudu dan tidak tahu buang air. Jadi sama itu, kawin semua ini Pak, satu paket. Jadi kalau buang airnya bersih, insya Allah wudunya diterima. Kalau wudunya diterima berarti sembahyangnya sah. Yang persoalan kalau buang air kecilnya sudah tidak beres, wudunya juga kacau, sudah sembahyangnya habis. Modal yang begini sembahyang yang kita bawa, maka nilainya nanti kosong di hadapan Allah. Sayang kan? Jadi sayang. Jadi saudaraku sekalian yang berbahagia, yang permasalahan di kalangan para imam mazhab itu adalah kalau terkena najis, ya, kalau terkena najis sementara kita sembahyang salah, apakah salat kita harus dilanjutkan? Ya Pak, di situ kan permasalahan. Di sementara kita sembahyang, ya kan? Tiba-tiba ada najis. Mungkin sudah tahun lalu sudah pernah kita bahas, tidak apa-apa terulang-ulang. Jadi contohnya ya mungkin sementara kita sembahyang ada ayam terbang, kan ada tahu, atau cicala yang paling mudah. Tiba-tiba pas di pipi kita kena itu tai ayam. Ya? Nah, ini permasalahan. Jadi apakah sembahyang kita lanjut ataupun tidak? Nah, ini penjelasan para ulama mazhab. Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan bahwa salat seperti itu sah. Ya, Imam Abu Hanifah ya, salat seperti itu sah.
Hanya kalau mampu dibersihkan najisnya dengan tidak banyak gerakan atau mampu dibuang supaya tidak makruh sembahyang kita. Tapi sembahyang kita, kata Imam Abu Hanifah, sembahyang kita tetap dilanjutkan, jangan diputuskan. Jadi tidak usah diputus sembahyang, tetap dilanjutkan seperti biasa. Ya. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ada beberapa najis yang dimaafkan. Jadi najis yang dimaafkan utamanya menurut mazhab Abu Hanifah. Makanya kalau di daerah-daerah yang bermazhab, negara-negara yang bermazhab Abu Hanifah, kadang kita lihat agak ekstrim. Maksudnya apa? Mereka peternak, mungkin daerah-daerah India sana, Turki kan ada juga ternak besar. Jadi kadang kita lihat di Australia juga ada mazhab Abu Hanifah besar. Jadi biasa kita lihat kok baju ternaknya, maksudnya baju harian kerja dia, habis itu masuk zuhur dia pakai sembahyang. Ya kalau kita di Indonesia kan agak risih. Ya, namanya kita sudah kerja di kandang kambing, kita sudah kerja di ini, karena di mazhab Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah, ada najis yang dimaafkan 1/4 dari anggota badan. 1/4 dari anggota badan. Jadi kalau najisnya tidak sampai 1/4 anggota badan, maksudnya begini. Pergelangan ini. Jadi di mazhab Abu Hanifah itu, kalau najis masih sebesar begini, itu masih dimaafkan. Jadi sebatas kita apa? Sebatas kalau dia kelihatan ada kotoran tai ternak, ini dibersihkan. Sebatas kita bersihkan, kita paham ya? Jadi tidak usah baju diganti. Jadi sebatas dibersihkan. Sekarang syarat membersihkan najis kan 3 pokok yang utama adalah baunya, rasanya, warnanya, kan begitu. Jadi semaksimal kita. Jadi di mazhab Abu Hanifah, kalau hanya sebesar segini saja, ini dimaafkan. Jadi sekedar kita bersihkan, jangan dipaksa. Nanti kalau kita paksa, mungkin baunya sudah tidak ada, ya kan? Baunya sudah tidak ada. Kemudian apanya lagi? Warna masih ada. Warna masih ada. Tinggal warna. Jadi bau sudah tidak ada warna. Kalau dipaksakan nanti rabe, nanti rusak pakaian. Maka ini sudah, menurut Abu Hanifah sudah mewakili unsur ini sudah bagus. Apalagi kita bola-balik bersihkan. Jadi sudah boleh kita pakai. Karena jumlahnya hanya di bawah 1/4 dari anggota badan, ya kan? Bahkan ya, taruhlah sepenggal begini. Jadi ini hal yang biasa. Jadi jangan bikin sakit kepala. Jangan sampai kita pulang agak jauh tempat kita tidak ada lagi baju ganti. Jadi jangan heran ya kalau nanti kita dapat tiba-tiba ada kita jalan di peternakan di negara-negara yang bermazhab Abu Hanifah, ya memang begitu mereka. Karena menurut Abu Hanifah selain kecuali mata kasat itu lihat, jadi selain mata kasat tidak lihat itu dimaafkan. Itu kan bukan dia disengaja, ya. Nah, kemudian Imam Malik, kalau najis itu yang bisa dibuang, dan kita sadar. Lain kalau kita tidak sadar, kita habis sembahyang, tiba-tiba assalamualaikum selesai. Pas berdoa dulu aku, cita di sini. Asal sembahyang sah. Jadi tidak usah diulang sembahyang kita sah, ya kan? Karena kita baru sadar, baru tahu. Nah, menurut Imam Malik kalau sementara sembahyang kita sadar, itu pentingnya itu rida. Itu Nabi termasuk dehemnya Nabi, kemudian lendirnya Nabi. Itulah pentingnya itu rida. Serban rida yang biasa diselendangkan, karena itu pentingnya. Ketika tiba-tiba darurat begitu, langsung ada ayam, jadi jangan banyak gerakan, langsung buang, kan begitu. Nah, jadi Imam Malik bilang langsung dikeluarkan, jangan dipakai untuk sembahyang terus. Nanti terakhir meleleh dia, apalagi kalau basah tambah banyak kenanya. Nah, tapi wudu kita, sembahyang kita tidak batal, kita lanjut saja, tidak apa-apa. Hanya efek menyebarnya itu diminimkan, efek menyebarnya itu diminimkan. Jadi jangan dibiarkan dia menyebar, ya. Nah, kemudian menurut Imam Malik bahwa sahnya salatnya tetap sah. Kemudian ada lagi ma'fu menurut Imam Malik misalnya. Ini Imam Malik bisul, bisul kemudian kotoran yang jumlahnya sedikit sama Abu Hanifah tadi, yang kurang lebih hanya seperbegini ya. Bisul. Jadi darah-darah bisul ini jangan bikin pusing kita dalam sembahyang.
Kalau sekarang kan lebih modern, sudah ada pembalutnya bisa dibungkus. Kalau dulu di zaman Nabi memang agak susah. Tiba-tiba sementara Bapak sembahyang, ini kan bisul lagi bungkak merah. Waktu belum sembahyang tidak meletus. Ya kan persoalannya itu. Kalau meletus sebelum sembahyang kan kita bisa antisipasi. Ikan dengan kayu, ikan dengan perban, banyaklah cara. Nah sekarang, sementara sembahyang itu bisul meletus. Berimbamu itu, air sudah ada nanahnya semua. Maka menurut Imam Malik ini sembahyang saja. Tidak usah pusing ini dengan darah bisul. Nanti sudah selesai salat baru kita bersihkan najis darah. Jadi tetap sembahyang kita tidak diulang. Sembahyang kita tetap sah, gitu ya? Karena itu najis yang dimaafkan, yang di luar jangkauan kita. Sama kata Imam Malik juga, seperti Imam Abu Hanifah tadi, yang kotoran yang jumlahnya sedikit. Nah, jadi sekedar kita bersihkan. Jadi kalau kita lihat memang bisa jorok, apalagi di daerah-daerah India kan itu, di daerah Bangladesh sebenarnya orang ternak kerbau, peras kerbau, angkat tai kerbau, setelah itu ke azan, pergi wudhu, sembahyang baju dipakai karena memang dia yakin itu tidak seperempat dari anggota badan. Lain kalau dia sudah dikencingi kerbau, itu sudah lain ya, sudah setengah itu lebih seperempat anggota badan sudah kotor. Nah, kemudian Imam Syafi'i. Nah ini Imam Syafi'i memang jadi biasa kita tiba-tiba ada anak-anak santri kan sering. Memang itu di mazhab Syafi'i. Apalagi baru keluar dari pesantren. Nah itu luar biasa memang ya. Jadi memang di mazhab Syafi'i sebagian itu sembahyang diulang. Ya, karena Imam Syafi'i ini kan orangnya cukup hati-hati. Ya, tapi Imam Syafi'i saya berpendapat demikian. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa salatnya kalau dia saat salat, ya saat salat angkat takbir, ini juga pendapatnya Imam Syafi'i angkat takbir begini jatuh itu barang stop sembahyang, ya dibersihkan dulu semuanya. Jadi bukan wudu kembali, wudu tai yang kita injak yang kita pegang tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kan kalau kentut buang air. Nah, jadi dibersihkan dulu menurut Imam Syafi'i gitu. Nah, kemudian apabila nanti kalau kita sudah salat, sebagian Imam Syafi'i mengatakan baru kita lihat itu barang, maka kita sembahyang ulang. Ya, tapi pendapat ini pendapat yang kecil dari semua pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa ada najis yang dimaafkan yang jumlahnya sedikit. Ini hampir sepakat jumhur ulama mazhab, termasuk darah yang sedikit yang di luar kemampuan kita. Misalnya kita habis membeli hewan, kan begitu, membeli ayam atau membeli kambing, tiba-tiba ada yang terpercik di sarung, ada yang terpercik di celana, maka semua ulama mazhab mengatakan cukup kita bersihkan, sekedar kita bersihkan, jangan paksa. Jadi yang titikan titik-titik apa itu dimaafkan, dimaafkan. Jangan juga nanti 3 kali mau potong, 3 kali ganti sarung. Persoalannya medua yang repot, ya kan bos perempuan yang jadi anak era ganti kita yang mencuci. Jadi atau ada memang orang sampai perasaan. Nah inilah pentingnya ilmu supaya itu perasaan hilang. Imam Hambali maka sama 3 pendapat itu hanya sebagian Syafi'i saja. Nah, maka Imam Malik tetap sembahyang itu dilanjut. Kemudian demikian juga najis-najis yang tidak dilihat dengan kasat mata itu dimaafkan. Misalnya ada kan seperti kita sembahyang tiba-tiba kan kalau dekat peternakan itu tai kambing, tai sapi sudah kering kan terbang dari mamu itu, ya kan? Suara mungkin di sini, suara di sini, atau kita dalam musafir itu aman. Bahkan di mazhab Syafi'i makruh, itu najis yang sangat dimaafkan. Jadi Allah itu maaf di luar kemampuan kita semua ya. Ada najis-najis yang memang yang dimaafkan. Nah, kemudian bab berikutnya nanti kalau ada masalah kita bahas sama-sama seperti biasa. Ini pakaian kita sudah tahu
bahwa celana kita ini sudah kena kencing atau kena najis, ada unsur najis yang kena kain sarung atau dan sebagainya. Tiba-tiba ketika kita salat itu dilupa untuk dibuka. Biasanya sirwal dahili kan, celana dalam. Nah, apalagi nanti rasakanlah. Dulu juga saya orang tua dulu sering ketawakan. Ternyata kalau orang tua dulu kan memang itu kan kencing ke bagian kemihnya itu kan sudah tidak normal kalau orang-orang sudah berumur. Biasa kalau mau, makanya orang yang berumur sudah 50 tahun ke atas kalau mau sebelum rasa kencing memang. Dulu kita anggap remeh yang begitu. Nanti sekarang baru saya rasakan iya juga ya. Lain kalau kita masih 40 30 memang itu barang masih jepitannya masih bagus. Ternyata lama-lama itu jepitan longgar. Jadi kadang kalau sudah mau kencing Mas, jangan coba-coba ya. Kadang masih sementara dulu sudah ada satu tetes. Nah, itu sudah najis kita punya celana bagian dalam, apa celana sampai lutut kah, celana sempak kita kah, itu hati-hati. Dan itu orang tua rasakan. Dulu saya tak mungkin lah masa bisa, ternyata umur yang menjawab. Iya Pak Mas. Jadi saya juga, oh iya juga ya. Itu tidak ada dalam buku, tidak ada dalam kitab itu. Jadi ternyata betul. Itulah kemunduran kita manusia umur. Jadi kalau memang sudah umur di atas, sebelum rasa kencing memang, kalau tidak bahaya. Sebelum rasa berak memang, ya nanti latero kalau orang Palu bilang kan, jamba-jamba gitu menceng. Tapi ternyata memang daya tahan kita sudah beda, ya sudah beda dengan umur dulu 20, 25, 30 memang masih kuat ya. Makan durian saja dulu biar 20 buah bisa. Sekarang biar 1 buah susah kita kasih habis, karena memang beda. Nah, jadi biasa ada unsur itu yang kena kemudian kita lupa buka. Itu bagian dalam biasa. Begitu juga perempuan, sama itu. Dan perempuan itu lebih repot. Kenapa? Kalau kita laki-laki kan cukup lari samping cak keluar. Kalau perempuan itu kan harus buka bagus-bagus kan. Nah, karena memang bentuk kemaluan kita beda. Posisinya ya agak repot. Nah, jadi tiba-tiba sembahyang tidak sadar, nanti habis sembahyang astagfirullah. Ternyata namanya apa? Sempak ini ada najis. Iya, ada kena najis. Nah, bagaimana dalam posisi seperti begini? Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu tadi yang tadi hadisnya supaya kita lega ya, yang pendapat Imam Mazhab tadi. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min annahu rumiyah alaihi wa huwa fi salati Nabi membuang salat juzurin bidami wal farasi falam yaqta'is salat. Ini satu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi salati min salati yusalli fi na'laihi. Jadi Rasulullah SAW suatu saat ada salat menggunakan sandal, kuflah ya. Kemudian qataraha na'laihi. Kemudian Rasul buang itu kufnya. Ini agak ada lucunya sedikit. Jadi Nabi buang itu kufnya. Kalau dulu kan membuang bebas karena memang Nabi punya masjid itu kan hanya beratap daun kurma, dindingnya juga hanya sampai sini. Jadi membuang amat ya. Jadi Nabi buang. Nah, ini yang lucunya, ketika Nabi buang fatarahan nasu. Jadi fatarahan nasu la tarhi na'laihi. Maka semua orang yang sembahyang, yang kan Nabi salat berjamaah, karena tiba-tiba Nabi lempar sandalnya, tiba-tiba orang yang sembahyang sahabat dia buka juga kufnya, dia lempar semua. Nah, itu. Ini hadis sahih ya, hadis sahih Muslim. Jadi maka fa'ankara zalik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat Nabi fa'ankara Nabi. Jadi Nabi tidak respon dengan inilah sahabat taat, dia tidak respon dengan apa yang mereka buat. Jadi Nabi bilang, "Kenapa kamu buang sandal?" Jadi sahabat bilang, "Anak kita orang lihat Nabi buang sandal."
Jadi kita juga buang sandal. Inilah sahabat ya. Taatnya sama Nabi, sama dengan Abu Bakar. Disuruh, Abu Bakar berapa kakinya unta? Sebenarnya kan simpel saja, sama dengan kalau Ustaz Hamka ditanya, kan berapa kakinya sapi? Pasti serentak yang jawab 4. Tapi namanya sahabat, dia tahu Nabi ini bisa berubah. Iya kan? Jangan-jangan nanti kakinya unta ini batang 2 atau batang 1, durhaka saya. Ini Abu Bakar turun, dia hitung lagi 1, 2, 3, 4 ya nanti. Begitulah sahabat modelnya ya. Jadi ketaatannya sama Nabi itu luar biasa. Begini juga lagi, Nabi buang sandal, dia buang sandal. Maka fa'ankara zalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan Nabi berkata kepada mereka, Nabi bilang jangan buat begitu lain kali. Nabi bilang innama halaktuha li'anna Jibrila akhbarani anna fiyya kazra. Ini. Jadi karena sementara namanya Rasul, sementara sembahyang Nabi bilang, tiba-tiba datang Jibril bisikkan kepada saya, wahai Rasul, di sandalmu, di terompamu, di sepatu kulitmu itu ada najis, ada kotoran, kazran, ada kotoran. Maka Nabi buang. Janganlah kamu ikut, kita kira-kira. Jadi ini salah satu dari dasar ya. Tadi dibahas sama Imam Mazhab. Jadi Imam Mazhab ini dasar ini yang dia pakai. Jadi sehingga ada Imam Mazhab bilang bersihkan baru buang. Nah, kalau ada kain berida kan lebih bagus. Ada selendangnya buang, atau ada kaos tangan sapu tangan ya bisa dipakai. Jadi ini pernah terjadi sama Nabi. Jadi bukan tidak pernah terjadi sama Nabi. Hanya itulah kalau tidak ada kisah-kisah seperti begitu kan tidak ada alasan. Ya kan hanya gerakan salat saja. Yang error-error tidak dibahas, tapi ternyata ada semua pernah terjadi di zaman Nabi. Hanya lucunya sahabat ikut buang sandal serame-rame kan. Jadi semua buang sandal. Inilah sahabat ya. Karena memang sahabat tidak salah juga, ya kan? Karena apa? Innama ju'ilatul imam liyutimmah, kan begitu. Dipilih itu imam harus diikuti. Jadi memang hadis sahih juga kan. Jadi terpaksa ente buang sandal kan ikut buang sandal. Jadi Nabi bilang ada malaikat Jibril datang. Ini memang susah kalau kita, untung sebenarnya kita ini tidak hidup di zaman Nabi. Ya, artinya kalau hidup di zaman Nabi agak repot kita. Antara dua, kalau tidak kita ikut Abu Jahal, ya kan? Ikut Abu Sofyan, nanti sudah berjaya baru masuk Islam, atau Abu Bakar. Tapi ikut Abu Bakar juga repot. Jadi bisa kita banyak pendusta kan? Kenapa? Ini kalah dengan CCTV ini Nabi, ada Jibril kan? Jadi tidak bisa kita dusta, agak repot memang. Jadi syukurlah kita menjadi umat akhir zaman, tidak hidup dengan Nabi, tidak terlalu repot, ya. Karena apalagi yang terlalu banyak bele-belenya, ya, susah pak bohong di mana, tidak bisa mata ininya, tidak bisa banyak kata-kata tambahan kalau di zaman Nabi. Karena mungkin Nabi iya, tapi ada malaikat Jibril bisikkan, ini kan susah ya. Kemudian ini hadis yang tadi yang pertama juga, Anna sallallahu alaihi wasallam annahu rumiya, Nabi pernah dilemparkan alaihi wa huwa fi salati, Nabi sementara salat, suladu zurin bidami wal farasi falam yaqta salata. Jadi Nabi sementara sembahyang dibuangkan jerohan kambing, ya. Jerohannya kambing, di situ dibilang ada darahnya, kemudian ada kotorannya kambing, jadi komplit lah. Jadi paket lengkap Nabi dibuangkan paket lengkap. Nabi sementara sembahyang, kemudian falam yaqta'as salata, Nabi tidak memberhentikan sembahyang. Jadi clear, ini hadis sahih semua. Nah, jadi clear ya. Jadi dari sisi umurnya juga ada, dari sisi kotoran bahkan Nabi sering dibuangkan kotoran ya. Jadi bukan hanya duri ditaruh di depan rumahnya sama istrinya Abu Lahab ya. Jadi istrinya Abu Lahab itu bagus juga dia. Setelah turun ayat Abu Lahab, dia tidak taruh lagi duri di depan rumah, tapi lambat. Ya, sudah turun itu ayat baru dia sadar. sudah turun ayat bahwa ente masih hidup masuk neraka, sudah pasti masuk neraka. Artinya sudah tutup pintu hidayah. Ya. Sudah ada ayat selesai. Jadi agak sial, Ummu Jamil agak sial ya. Nah, jadi saudaraku sekalian, Nabi pernah dibuangkan kotoran. Bahkan di hadis-hadis lain kotoran onta, ya. Jadi Nabi tetap sembahyang. Nabi tetap sembahyang. Nah, ini kotoran kambing, kemudian dengan darahnya, dengan kotorannya Nabi tidak hentikan sembahyang. Jadi tetap sembahyang. Karena apa? Kotoran yang melekat sementara kita sembahyang tidak membatalkan salat, tidak membatalkan. Itu dalilnya ya. Nah,
Banyak contoh-contoh dalil sini yang ini saja saya ambilkan contoh. Jadi pendapat Imam Mazhab tadi 4 tentang hal itu berarti clear, aman ya, tidak ada masalah. Jadi kita jadi penguat. Jadi siapa tahu nanti sudah tayat lahir, sudah apa? Bil alamina innaka hamidum majid, nah izin saya kan. Jadi bingung kita semua ya, pilih mahal. Putus tidak. Tapi kalau kita sudah ada ilmu, assalamualaikum, selesai, aman. Jadi tenang, ya. Tidak pusing, tidak berkelahi kita sementara sembahyang. Kita tidak berkelahi. Aduh. Kemudian pakaian tadi yang najis, ya. Kita lupa, karena memang dasarnya lupa. Maka Imam Hanafi lagi, imam yang pertama, sah. Kenapa sah? Karena kaidah hukum fikih, kaidah hukum, sesuatu yang lupa itu menjadi penggugur. Iya kan? Karena memang betul-betul lupa. Jadi sudah habis sembahyang, astagfirullah. Saya punya sarung tadi ini bekas kena najis. Atau sudah berlalu 1 jam 2 jam. Jadi sembahyang kita tetap sah. Karena apa? Betul-betul kita lupa. Bukan karena sengaja, ya, kita betul-betul lupa. Nah, kemudian Imam Malik, imam yang kedua, sama. Imam Malik imam yang kedua sembahyang tetap sah. Kenapa? Ada lagi kaidah hukum ketidaktahuan itu menggugurkan, jadi sah. Karena memang tidak ditahu, jadi kurang lebih lah lupa dengan tidak ditahu ya sama. Nah, tidak ditahu, kalau lupa dia tahu ilmunya, hanya memang lupa. Tapi kalau ketidaktahuan, memang dia belum tahu ilmunya. Nah, nanti setelah dia diskusi ketemu teman, atau tiba-tiba dia dengar ceramah atau dia dengar pengajian, astaga. Jadi tidak usah dia ulang ya, karena ketidaktahuan. Jadi ketika dia sudah tahu, maka hukum itu yang berlaku ketika dia sudah tahu. Nah, Imam Syafi'i beda lagi, ya. Menurut Imam Syafi'i, sembahyang itu tidak sah, ya kan? Kemudian setelah selesai seperti tadi juga, setelah selesai maka kita harus ulang itu sembahyang. Karena menurut Imam Syafi'i, salah satu sahnya sembahyang adalah tidak ada unsur najis, kan begitu. Salah satu sahnya sembahyang. Kalau rukun sembahyang kan ada 13, dari niat sampai salam. Sahnya sembahyang salah satu adalah tidak ada unsur najis, harus bersih dari unsur najis. Maka menurut Imam Syafi'i sembahyangnya dia ulang. Ya, menurut Imam Syafi'i sembahyangnya dia ulang, karena memang Imam Syafi'i semua berhati-hati supaya ketenangan. Jadi Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal katakan kalau ada unsur lupa atau ketidaktahuan aman. Hanya menurut Imam Hanbal kalau waktu salat itu masih ada, kalau dia ada keterangan sedikit, kalau waktu salat itu masih ada diulangi. Tapi kalau waktu salat itu sudah lewat, tidak diulangi. Saya paham kira-kira Pak ya? Nah, jadi tinggal cari mana yang sesuai cocok di hati. Ini kan obat sakit kepala semua contoh. Mau pakai Paramex, Panadol, Bonrex, Saridon, silahkan. Yang cocok, jangan yang tidak cocok. Nanti yang tidak cocok tambah setengah 2 paling enggak kan? Nah, jadi cari yang memang pas. Karena orang kan biasa baku pantat, oh tidak, coba rasa Bonrex, ya ente. Saya tidak, saya harus Saridon kan begitu. Mereka kan beda-beda ya. Jadi kan tergantung selera. Ada orang suka nasi lembek, ada suka nasi keras. Jadi tergantung. Nah, jadi begini juga agama. Jadi bukan kita memudahkan, kuatnya kekuatan kita, silahkan. Imam Mazhab mentransfer ilmu, menerjemahkan dari hadis dan ayat Quran karena mereka lebih dekat dengan Nabi. Nah, jadi kita tinggal pilih supaya ada kekuatan. Jadi jangan nanti yang kita buat kita ragu-ragu, karena kaidah usul beribadah dalam keadaan ragu syak itu tidak diterima ibadah. Jadi hilangkan keraguan. Maka termasuk kita belajar untuk menghilangkan keraguan. Jadi banyak pilih-pilih saja, tidak ada masalah. Sama dengan sahabat yang lalu sudah kita bahas bab apa tayamum ya. Nah, satu sahabat yang berprinsip ya, namanya kalau wudhu pakai tidak ada air ya pakai tanah kan begitu, pakai debu. Maka tiba-tiba dia jalan kan mimpi. Ini yang repot mungkin malam ini ada cerita-cerita harim barangkali, atau ada cerita tiba-tiba mimpi sama-sama janabah. Kan begitu, namanya pemuda. Nah, yang satu dia tayamum. Ya kan? Seperti mana biasa. Ada 2 versi, malah yang satu tidak tayamum langsung sembahyang, itu yang salah. Yang satu tayamum biasa, yang satu guling-guling di tanah.
Pergi sama Nabi. Jadi Nabi tidak ada juga bilang ente salah, ente benar. Itu luar biasanya Rasul. Apa Rasul bilang? Ya kan? Nabi hanya tertawa, Nabi sampaikan yang Nabi hadapi dulu, yang berguling-guling. Tidak usah terlalu berguling-guling anak. Jadi cukup ngana sapu di muka dengan sapu di tangan sudah cukup. Artinya analoginya kiasnya masuk akal, kiasnya dia masuk akal. Berarti kalau wudhu muka dengan tangan, berarti kalau mandi berguling. Ya. Jadi Nabi sempat kelihatan giginya ketawa geramnya. Jadi Nabi yang sampaikan begitu. Jadi Nabi bilang kalian semua menjalankan sunnah. Jadi tidak ada yang salah. Jadi jangan suka mengklaim kebenaran untuk diri kita sendiri kan. Padahal Nabi juga tidak pernah klaim kebenaran itu sama sahabat. Nabi santai saja. Ya? Jadi begitu. Jadi sama dengan kisah ini Pak. Jadi tinggal kita lihat yang mana. Kalau saya tidak ulang kayaknya saya biar masuk WC, biar tidur, ragu saya. Itu ulang, silahkan. Nah, tapi kalau saya tidak ulang, memang ada pendapat dari aku, sudah selesai, aman. Jadi jangan diperdebatkan. Jangan baku debat, ente masih hutang, ente masih. Jangan diperdebatkan itu, nggak ada itu. Ya. Ente harus sembahyang ulang itu, ente harus. Nah. Jadi itulah kalau orang berilmu itu iman bilkis. Dia punya prinsip ada, dia punya kekuatan ada, jadi tidak bendera, tidak pelin-pelang. Itu. Kita tidak harus hafal hadisnya dengan ayatnya, minimal kita tahu tata caranya, sehingga kita kuat. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya, wa inna nasiha aw jahaluha fal mazhab annahu la tasihu salatuhu. Nah, jadi jika lupa atau tidak tahu ilmunya, ya, ini jika lupa atau tidak tahu ilmunya, wajib al-qada'u fil jadid. Ini Imam Syafi'i ya. Jika lupa atau tidak tahu ilmunya, maka wajib diulang. Wajib qada'u fil jadid. Jadi sebagaimana pendapat mayoritas Imam Syafi'i diulang. Nah, kemudian yang lain, fa illam ya'lam biha, apabila karena ketidaktahuan hatta faraga min salatihi, salat sudah selesai, fala a'nadahu alaihi, tidak ada pengulangan. Sebagaimana tadi penjelasan Imam Hanafi, Imam Malik, ya. Nah, jadi Imam Syafi'i ulang. Nah, kemudian yang di tengah-tengah tadi bisa ada waktu. Fasalatuhu sahihatun wa yandabu lahu a'datuha fil waqti. Nah, ini yang dipakai sama Imam Hambal. Seandainya salat itu sah. Jadi kata Imam Hambal, salat itu sah. Fasalatuhu sahihatun, sah. Tapi andai kata masih ada waktu salat, dikatakan a'datuha fil waqti. Kalau masih ada waktu salat maka ulangi juga boleh. Jadi 3 pendapat Pak ya. Ini sudah 3 menu, silahkan. Jadi 1, tidak mengulangi sama sekali, sah sembahyang. Menu yang kedua, mengulangi. Menu yang ketiga, kalau masih ada waktu ulangi. Pilih saja, silakan mana yang kuat di hati dipakai ya. Nah, karena tapi yang jelas 2/3 itu sebenarnya tidak mengulang. 1/3 saja yang memang paten. Imam Syafi'i masih ada waktu atau tidak ada waktu, sembahyang ulang. Karena tidak sah salat kalau ada unsur najis. Nah, sedangkan Imam Mazhab yang 3 mengatakan bahwa unsur lupa dengan unsur ketidaktahuan itu mengangkat catatan, mengangkat hukum, ya. Nah, tapi jangan disengaja, karena salat subuh padahal kita sholat azan sama jam 5, pura-pura tidur jam 8 baru sembahyang subuh, itu dosa. Tapi kalau memang rugu tidak ditahu, itu aman. Jadi jangan disengaja, aman, kan begitu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi bukan karena ada unsur sengajanya. Bukan karena ada unsur sengajanya, tapi dia karena amannya, nah, karena lupanya. Coba kira-kira. Jadi begitulah fenomena. Ada masalah silakan. Sepanjang penjelasan kita, nanti kita sambung lagi. Kalau ada masalah pada silakan. Barakallahu. Waalaikumsalam. Ini katanya Ustaz, bahwa ini mudah dengan penyakit. Kan kita ketahui kalau kita sering berjamaah, seandainya cuma dengan salah satunya bersih, dia lupa terus berdoa, terbang, ingus atau ludahnya, apakah termasuk najis? Ludah, dahak itu tidak najis.
Tapi ada aturannya dalam sembahyang. Ada berapa aturan? Satu, bersin. Itulah saya bilang tadi, enaknya kalau pakai rida itu. Kadang ada yang berubah kan? Ya, karena dalam hadis Nabi juga selain bersin menguap. Jadi tidak boleh juga gitu. Oh, jadi itu di luar salah pula begitu. Harus kalau bilang dengan mulut. Tapi kan ada orang juga kepala batu atau bagaimana, cing, tiba-tiba dahaknya sama saudaranya. Yang jelas dahak itu tidak najis, aman dia sebenarnya, tidak najis. Jadi sperma, ludah, dahak itu tidak najis. Ya, itu hanya barang yang kotor kan begitu. Sampai Nabi sampaikan